Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini, pada momen ini kita dipertemukan pada acara penyuluhan penerapan perilaku 3M untuk mencegah dan menekan penularan COVID-19 di SMP Islam Al-Azhar 10 Kembangan secara daring. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Kepala Sekolah dari SMP Islam Al-Azhar 10 Kembangan, Bapak Mukhtarom SPD MM. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, kita dipertemukan dalam acara ini, perkenalan dari UHAMK untuk memenuhi salah satu kewajiban kami sebagai dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Untuk acara ini diketuai oleh Ibu Dr. Randa Apoteker Hurif Budirianti, Magister Sains, dan saya sebagai anggota Ibu Apoteker Yeni, Sarjana Farmasi Magister Sains, beserta mahasiswa kami Lucy Siva Griselda. Dalam acara ini insya Allah kita adakan mulai dari jam 1 hingga 14.30 atau hingga selesai ya. Untuk peserta. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Arum yang telah memfasilitasi kami untuk menyelenggarakan acara ini. Kemudian terima kasih pula kepada adik-adik, kepada anak-anak SMP Islam Al-Azhar 10 Kembangan. Selanjutnya di sini saya ingin memperkenalkan ketua kegiatan kami, yaitu Ibu Hurif Budirianti. Silahkan perkenal sapa teman-teman di sini. Terima kasih Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukhtarom, kami memperkenalkan diri. Saya Ibu Hurif Budirianti dari Fakultas Farmasi UHAMK. Terima kasih Pak sudah bersedia untuk kerjasama sehingga terselenggara program kami. Ibu Arum, Assalamualaikum Ibu Arum. Waalaikumsalam Bu. Ya, perkenalkan saya Ibu Hurif. Kita ketemunya di daring aja ya Bu, belum bisa ketemu. Terima kasih kemarin sudah memfasilitasi sehingga bisa terlaksana program ini. Sama-sama Bu. Oke, kita lanjutkan saja. Kita lanjut saja ya Bu untuk sambutan dulu dari Ketua Kegiatan Ibu Hurif. Saya persilakan Ibu. Terima kasih Bu Yeni, terima kasih. Yang terhormat Bapak Mukhtarom SPD MM sebagai Kepala Sekolah Al-Azhar SMP Al-Azhar Kembangan. Yang terhormat Ibu Arum Setiarini dan mungkin Bapak Ibu guru yang bergabung di acara ini. Kemudian yang berbahagia anak-anak siswa SMP Al-Azhar Kembangan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kemudian sehingga bisa kita berkumpul meskipun secara daring untuk melaksanakan acara yaitu penyuluhan penerapan perilaku 3M untuk mencegah dan menekan penularan COVID-19. Di mana memang sekarang COVID-19 masih belum bisa terkendali, tetapi kita sebagai masyarakat kita terus membantu pemerintah untuk berupaya bagaimana kita bisa menekan agar si COVID ini segera pergi dari Indonesia sehingga bisa kita hidup normal kembali. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Muhtarom dan Ibu Arum yang telah memberi waktu dan kesediaannya untuk bekerja sama sehingga program kami yaitu pengabdian masyarakat kepada masyarakat itu merupakan salah satu program dari Fakultas Farmasi UHAMKA untuk ke masyarakat. Jadi terima kasih sekali sehingga terlaksanalah program ini, acara ini. Mungkin terima kasih juga untuk adik-adik, untuk anak-anak, untuk adik-adik mahasiswa yang membantu dan Ibu Yeni serta anak-anak yang telah bersedia mengikuti program ini. Mungkin itu saja. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua untuk bisa menekan penularan COVID ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni. Kita kembalikan ke Bu Yeni. Terima kasih atas sambutannya. Untuk Bu Hurib, selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Ilham Al-Azhar 10 Kembangan, Bapak Muhtarom, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang dirahmati Allah, Ibu Dr. Anda Apoteker Hurib Budi Rianti MSI. Mohon maaf kalau salah sebut nama Ibu atau gelar. Yang saya hormati Ibu Apoteker Yeni MSI dari UHAMKA dan Bu Arum serta Bapak Ibu sekalian, serta yang paling Bapak banggakan adalah anak-anakku, calon generasi penerus kami, ya, calon generasi penerus kita, mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik daripada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang pantas hanya Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Semoga terlimpah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian serta anak-anakku yang Bapak banggakan. Yang pertama, kalau Bapak lihat sejarah hidup Bapak ya, dari tahun 69 Bapak lahir sampai sekarang, mungkin ada yang lahir tahun 69 atau sebelumnya, belum ada ya mungkin. Maka saya Pak 60, saya tahun 60. Saya tahun 60. Ya sama-sama kepala 60. 60, iya Pak. Iya. Baik, kita sama-sama mengalami keterkejutan beberapa hal. Yang pertama adalah kita mengenal komputer, kemudian mengenal internet, kemudian ada loncatan yang sangat luar biasa ketika pandemi COVID seperti ini ya. Alhamdulillah beberapa sekolah kami Al-Azhar sudah mendahului dengan menggunakan aplikasi teknologi di dalam pendidikan. Artinya keterkejutan itu mungkin tidak terlalu terkejut di luar sana sekolah-sekolah yang belum mengenal teknologi pendidikan. Namun demikian, tentunya dengan instruksi kemarin pada hari Senin ya, ada hari Jumat ya, kalau nggak salah itu ada Pak Menteri dan seterusnya,
dan yang lainnya mengumumkan bahwa bulan Januari nanti kita sudah bisa ya mulai persiapan normal. Apa sih era new normal itu? Kenormalan baru itu adalah satu tatanan kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya, tapi itu adalah nanti akan menjadi sesuatu yang normal. Nah, apa itu? Salah satunya adalah tradisi atau budaya 3M ini. Ada menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Nah, 3M ini atau budaya 3M ini tentunya yang paling perlu kita tekankan kepada anak-anak kita ya, nanti anak-anak tolong diperhatikan betul, itu titik kritisnya di mana gitu. Kenapa harus mencuci tangan, apa faedahnya, apa bahayanya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kenapa harus pakai masker, apa faedahnya, apa bahayanya. Titik kritisnya di mana. Nah ini yang paling harus kalian pegang. Kenapa? Karena jangan sampai nanti begitu era new normal, kalian ketemu di sekolah, kemudian saling melihat maskernya, masker kamu gambarnya bagus ya, bisa nggak tukeran? Nah ini kan berbahaya ini nanti, ya ambiar semuanya nanti jadinya. Nah oleh karena itu, anak-anak sekalian, titik kritis itu yang kalian perlu perhatikan betul, supaya apa? Supaya tradisi era new normal itu betul-betul bisa menjaga kita, bisa melindungi kita dari mara bahaya. Dan juga yang paling penting adalah apapun kejadiannya, ini sudah kehendak Allah. Salah satunya adalah bahwa didatangkan dengan adanya COVID ini, insya Allah kita semuanya bisa mengambil berkah. Ada Alkisah yang menyatakan begini. Jadi ada seorang ulama di Baghdad. Sedikit cerita ya Bu ya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Ada seorang ulama. Silakan Pak, monggo. Ya, monggo. Itu dia sangat paham, dia paham betul ada indera keenam yang beliau punya gitu. Akhirnya suatu saat beliau ketemu dengan makhluk Allah yang menjadi penyebab daripada wabah di suatu tempat. Ketika belum terjadi wabah, kemudian ada dialog antara beliau dengan makhluk itu. Apa yang ditanya? Wahai makhluk, engkau diutus oleh Allah mau kemana dan apa targetnya? Maka kemudian makhluk itu menjawab, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ke daerah A dan target saya adalah nanti akan meninggal sekitar 2.000 orang gitu. Nah, kemudian berapa lama waktunya? 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun kemudian sang ulama ini kembali bertemu dengan makhluk tersebut, kemudian ditanya, wahai makhluk, bagaimana? Apakah tugasmu sudah selesai yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, sudah, alhamdulillah. Selama 2 tahun ini persis sama waktunya waktu kita dulu ketemu di sini. Dan kemudian berapa jumlah korbannya? Jumlah korbannya adalah 6.000. Lah, kok jadi 6.000? Kenapa tidak 2.000? Oh ya, ternyata yang 2.000 itu adalah betul-betul karena memang akibat dari bencana ini. Akibat yang ditimbulkan oleh sebagaimana saya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang 4.000 itu adalah disebabkan karena kebodohan mereka, karena ketidaktahuan mereka, karena mereka stres dan seterusnya. Jadi bukan karena saya, bukan karena wabah, tapi disebabkan oleh hal-hal yang lain yang menyebabkan mereka menjadi meninggal. Baik, oleh karena itu anak-anak sekalian, dengan adanya pelajaran itu, maka mari kita betul-betul ya, titik kritis tadi 3M itu apa, kemudian untuk apa, kenapa harus seperti itu. Nah, ini tolong diperhatikan betul. Supaya apa? Supaya bisa bermanfaat dan kita bisa memaksimalkan apa yang menjadi pengetahuan yang menjadi dasar dari 3M tersebut. Saya kira itu sebagai pengantar Ibu. Mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan kepada kami dan mudah-mudahan meskipun belum semuanya bergabung ya Bu Arum, baru sekitar 70-an murid. Iya Pak. Dan mudah-mudahan nanti segera bergabung yang lainnya dan mudah-mudahan sekali lagi bisa anak-anak bisa menyimak dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf Ibu atas layanan kami, mungkin kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk Pak Muhtarom atas sambutannya.
Selanjutnya untuk adik-adik di sini saya minta untuk mengisi pretest yang saya kirimkan melalui chat. Jadi pretest ini untuk melihat parameter pengetahuan dan pemahaman dari adik-adik sekalian mengenai pencegahan COVID-19 melalui usaha 3M ya atau 3M. Nanti kita juga akan mengadakan post testnya di akhir. Jadi kita ingin melihat apakah ada perubahan atau tidak dari pemahaman adik-adik mengenai pencegahan COVID-19 ini. Seperti itu. Jadi tolong diisi ya untuk pretestnya. Silahkan diklik. Itu ada di chat untuk linknya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Bu Hurib tentang penyuluhan penerapan perilaku 3M untuk mencegah dan menekan penularan COVID-19. Kepada Ibu Hurib, saya persilahkan. Terima kasih Bu Yani. Oke, kita mau share screen, mohon izin. Ya, share screen. Apakah sudah kelihatan ya, Bu? Belum, Bu. Oke, sudah. Sudah kelihatan? Iya, Bu. Di slideshow aja, Bu. Ya. Bentar. Sudah kelihatan ya, Bu? Iya, kelihatan di slideshow saja, Bu. Supaya di slide F5 ya, bentar. Oke, sudah ya Bu Yani? Iya Bu, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penyuluhan penerapan perilaku 3M untuk mencegah dan menekan penularan COVID-19. Apa itu sebenarnya COVID? Ya, COVID-19 itu apa? Ya, itu yang disebut COVID itu tentunya anak-anak sudah tahu ya, COVID itu adalah dari kata corona, coronavirus disease, yaitu penyakit yang disebabkan oleh corona, oleh virus corona. 19 karena munculnya kemarin tahun 19. Jadi orang bilang COVID itu adalah sebenarnya virus, yaitu virus corona. Kalau kita baca surat Yasin ayat 36, yang terjemahannya adalah Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi di Al-Quran disebutkan bahwa memang kita ada sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Termasuk itu adalah virus. Virus itu adalah ciptaan makhluk Allah juga. Tapi kita belum mengetahui seperti apa sih sebenarnya, tidak kasat mata. Oke, dalam surat tersebut diberitahukan adanya makhluk yang belum atau tidak diketahui oleh orang pada saat ayat tersebut diturunkan, zaman Rasulullah atau yang belum diketahui sampai sekarang. Supramikroorganisme golongan virus ini banyak yang baru diketahui oleh manusia pada abad ke-20, bahkan pada abad ke-21 ini. Jadi sudah disebutkan di dalam Al-Quran itu bahwa ada sesuatu makhluk yang manusia itu tidak tahu, tapi ada keberadaannya, yaitu bisa dirasakan karena bisa menimbulkan penyakit. Tetapi orang kan selalu belajar, akhirnya ketemulah ya suatu mikroorganisme. Mungkin adik-adik itu ingat ya, ada pertama kali diketahui ada mikroba itu karena adanya siapa tuh? Leeuwenhoek yang menemukan mikroskop sehingga itu bisa diperbesar. Oh, ternyata si penyakit itu disebabkan
disebabkan oleh si makhluk tadi, makhluk kecil tadi. Ya, sebelumnya itu tidak diketahui. Bahkan orang-orang nenek moyang yang ateis itu dikira penyakit itu dari setan, dari dukun-dukun, dibikin dukun-dukun. Padahal penyakit itu adalah dari mikroorganisme. Ya, setelah Leeuwenhoek itu menciptakan mikroskop, sehingga diketahui, oh ternyata penyakit itu ada disebabkan oleh makhluk-makhluk yang supra kecil, ya supra mikro, sehingga tidak kasat oleh mata. Akhirnya perkembangan dengan mikroskop elektrik, sehingga bisa diketahui pembesarannya semakin besar, sehingga bisa diketahui bentuk-bentuk mikroorganisme tersebut. Ya, termasuk mikroorganisme itu ada bakteri, ada jamur, ada virus. Virus adalah sang penakluk yang tak hidup. Jadi virus itu sebagian ada yang bilang bahwa virus itu tidak hidup karena virus itu tidak bisa berkembang sendiri. Dia itu nggak bisa, kalau dia hidup sendiri di udara gitu, dia nggak bisa berkembang. Tetapi dikatakan dia tidak hidup, kenapa dia bisa berkembang biak? Kalau dia nempel, bisa masuk ke tubuh manusia atau hewan. Kalau dia sudah masuk ke dalam inangnya, yang disebut inang, ya dia bisa itu berkembang biak. Artinya dia hidup. Jadi ini makhluk ini ya dibilang hidup, ya hidup, dibilang benda mati ya benda mati, ya. Jadi virus itu merupakan agen infeksi yang dapat memperbanyak dirinya hanya pada sel hidup suatu organisme. Tadi Ibu sudah bilang bahwa dia itu kalau masuk ke tubuh manusia yang hidup atau hewan yang hidup atau bahkan tumbuhan yang hidup, baru dia bisa berkembang biak, beranak pinak. Kemudian bahkan bisa menimbulkan penyakit. Kalau di tumbuhan bisa menimbulkan penyakit juga menyerang tumbuhan. Kalau di hewan bisa juga menimbulkan penyakit, apalagi di manusia. Di manusia bisa menyebabkan infeksi juga. Nah, itulah penyebab suatu penyakit ternyata disebabkan oleh makhluk yang supra kecil tadi. Kemudian dari virus itu bukan sel, tetapi partikel virus. Karena kalau sel itu adalah sel bakteri misalkan. Dia bisa berkembang sendiri karena dia mempunyai organ-organ di dalam sel. Di dalam sel itu dia punya inti sel, punya organ-organnya. Tetapi kalau virus itu tidak ada, dia tidak punya organel yang ada di dalam sel. Sehingga dia dikatakan tidak hidup karena memang dia nggak punya untuk piranti untuk berkembang biak itu. Nah, ini untuk mempelajari tentang virus ini, itu ada ilmu tersendiri, yaitu disebut virologi. Yaitu virologi itu ilmu yang khusus mempelajari tentang virus. Ya, makanya tadi ada yang bilang virus itu bisa hidup, bisa mati. Coba kalau misalkan dikatakan hidup, dia dapat bereproduksi, dia dapat berkembang biak, dia dapat beranak pinak, meskipun dalam sel inang, yaitu dalam sel benda hidup. Kalau si virus itu masuk ke dalam tubuh manusia, dia bisa beranak pinak sehingga jadi banyak, sehingga menyebabkan sakit. Kemudian dia dapat bermutasi. Apa sih artinya bermutasi itu? Dia berubah. Dulunya tidak ada virus virus COVID ini, tidak ada. Belum ada, tetapi ada virus H1N1 itu ya, virus lupa tuh virus. Tetapi lama-kelamaan dia bisa bermutasi karena beberapa hal. Dia bisa bermutasi, jadi berubah ininya, gennya itu ya, gennya itu bisa berubah sehingga dia bermutasi menjadi
kalau yang dulu tuh SARS ya, SARS itu SARS, virus SARS. Dulu virus SARS, sekarang dulu yang corona ini seperti ini belum ada. Ternyata dia bisa bermutasi, tadi bermutasi itu berubah sehingga menjadi virus ini. Maka karena belum ada tuh yang dulu belum ada, sehingga obatnya pun masih belum ada. Sampai sekarang masih dicari obat-obatnya, vaksinnya juga masih dicari. Karena memang dulunya nggak ada, baru ada karena terjadi mutasi, ya, dari versi mutasi. Boleh juga virus itu dikatakan benda mati, karena memang dia bukan sel, yaitu aseluler. A itu artinya bukan, jadi sel bukan seluler. Karena dia tidak mempunyai sitoplasma dan organel-organel di dalamnya. Kemudian untuk bereplikasi menggunakan peralatan metabolisme sel inang. Ya, kalian tahu kalau berkembang biak itu kan harus ada proses metabolisme juga di dalam tubuh itu. Tetapi dia butuh pangan, butuh makanan ya untuk bereplikasi itu, untuk tumbuh kembang itu dia butuh. Lah itu dia ngambil protein, ngambil lemak, ngambil dari tubuh tadi yang dimasukin dari tubuh manusia. Misalkan dia masuk ke dalam manusia, untuk dia berkembang biak, dia ngambil dari situ untuk metabolismenya, untuk beranak pinaknya. Dia ambil semua dari tubuh si inang, karena dia nggak punya. Gitu. Beda kalau misalkan bakteri ya, kalau bakteri dia itu misalkan bakteri itu masuk ke dalam makanan, kalian kalau misalkan menaruh makanan, menaruh kue, misalnya kue lapis di meja makan, besoknya pasti sudah ada lendir-lendir dan sudah ada berbau. Itu artinya bakteri itu sudah ada di situ dan beranak pinak. Jadi dia tidak butuh sel hidup untuk beranak pinak. Jadi dari lapis tadi aja dia sudah bisa. Tetapi untuk virus dia tidak bisa berkembang biak. Itu bedanya ya virus sama mikroba-mikroba yang lain. Sama jamur juga dia berbeda. Misalkan kalian naruh roti tawar itu di meja makan, roti tawar itu berapa hari dia setelah expired pasti ada seperti benang-benang, tumbuh seperti benang-benang. Itu adalah kapang atau jamur. Ya. Bisa tumbuh. Dia tidak perlu untuk berkembang biak itu, dia tidak perlu mengambil dari punyanya sel hidup. Tetapi kalau virus nggak bisa. Itulah bedanya antara virus, bakteri, dan jamur. Nah, sekarang ukuran virus. Ukuran virus itu adalah jauh lebih kecil daripada bakteri. Bayangkan, berukurannya itu dari 10 sampai 400 nanometer. Bayangin, nanometer ya, dari 1 meter, itu kalau dibagi 1000, itu baru mikro. Mikro dibagi 1000 lagi baru nano. Jadi bayangin 1 milimeter dibagi 1 juta. Jadi mata kita nggak kelihatan. Jadi virus itu sangat-sangat kecil. Makanya kalau menggunakan masker, kenapa dia harus berlapis? Nggak bisa misalkan kemarin kan banyak masker itu yang dilarang ya, yang dilarang kemarin. Itu menggunakan apa? Ya, itu nggak boleh karena itu cuma satu lapis dan tahu sendiri itunya lubang-lubangnya masih lolos kalau misalkan si virus ini karena sangat kecil. Makanya harus dilapis-lapis. Kalau lapis misalkan masuk ke sini masih ada lapisan lagi, masuk ke sini masih lapisan lagi. Makanya disarankan itu adalah kalau untuk nakes, untuk tenaga kesehatan memang sudah ada standarnya ya. N95 itu jadi pori-porinya itu memang sudah standar. Tetapi kalau untuk masyarakat ya paling tidak itu ada berlapis ya, 3 lapis. Jadi jangan menggunakan asal gunakan masker aja gitu. Misalkan masker yang tadi bagus, misalkan ada gambarnya bagus. Karena masker ini bukan untuk hiasan. Masker ini untuk keselamatan. Jadi bukan bagusnya, tetapi fungsinya.
fungsinya, maka dilapislah 3 karena melihat ukurannya sangat kecil. Nah, ini bisa dibayangkan nih, kalau bakteri nih segini nih, bakteri itu nih Streptococcus. Ini Streptococcus ini bakteri 1 mikrometer, 1 mikro. Lah ini nano. Jadi ini masih dibagi 1 juta lagi. Ya, 1 juta lagi per 1000 lagi, dibagi 1000 lagi. Dari sini dibagi 1000 lagi. Kalau ini bakteri E. coli masih ukurannya panjangnya 2 mikron, 2 mikrometer. Jadi kalau bakteri-bakteri itu ukurannya mikron, kalau virus ukurannya nano. Ya, jadi masih per 1000-nya lagi. Sangat kecil. Ini adalah perkembangannya, contoh-contoh perkembangnya dia ini tentang ukuran. Sekarang coronavirus disease atau COVID 2019 itu penularannya bagaimana? Penularannya ya. Ini gejala-gejalanya. Gejalanya itu demam. Demam. Flu juga demam ya, Bu? Iya, flu biasa, flu influenza juga demam. Ya, demam. Kemudian batuk pilek. Memang ini gejalanya agak-agak sama nih, batuk pilek, demam. Kemudian merasa letih, badan sakit semua. Kalau kita flu juga gitu. Batuk pilek, demam, letih semua, badan nggak enak semua. Kemudian sakit tenggorok. Tetapi kalau kena COVID ini ada gangguan sesak nafas. Kalau biasa batuk pilek kan enggak lah. Kalau ini sudah panas, kemudian ada sesak napas, nah itu perlu dicurigai, Saat ini belum tersedia vaksin. Ya, sekalian juga tahu ya kalau lihat di berita-berita, vaksin itu masih disiapkan sampai sekarang. Mungkin katanya Desember, Januari ya bisa siap, karena tidak gampang juga mempersiapkan vaksin itu, harus diuji klinis dulu. Kalau misalnya betul-betul aman, baru bisa digunakan untuk manusia. Jadi itu memang repot sekali. Jadi ini sudah hampir di Indonesia sudah hampir dari bulan Februari ya, Maret sampai sekarang sudah 10 bulan lebih, hampir setahun. Di Cina sudah mulai tahun 2019. Nah, itu belum juga vaksinnya tersedia di Indonesia ini. Nah, penularannya melalui apa ini? Droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Makanya diwajibkan untuk memakai masker, karena apa? Kalau batuk gitu pasti ada tuh droplet. Droplet itu cairan yang kita nggak kelihatan kalau batuk gitu nggak kelihatan, padahal dia bisa nempel ke orang lain. Kemudian kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Makanya tadi M yang kedua menjaga jarak, M yang ketiga ya menjaga jarak. Karena kalau dekat-dekat nempel nanti misalkan nih, kan tadi tidak kelihatan virusnya. Ternyata si orang itu di tangannya sudah ada virus. Misalkan ya sudah ada virus, kita main jabat tangan aja kalau ketemu, hey bro gitu. Salaman, kemudian peluk-pelukan. Lah di situ sudah ada nih. Terus akhirnya nempellah ke sini. Ya, makanya sekarang tidak boleh lagi peluk-pelukan, tidak boleh salam-salaman ya, cukup say hello aja dari kejauhan. Kemudian menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian atau mata sebelum mencuci tangan. Kenapa diharuskan mencuci tangan kalian? Karena kan namanya tangan itu kalau apalagi dari luar ya, dari luar habis pegang stang sepeda motor, habis pegang baju, habis pegang macam-macam ya. Nah, itu sampai rumah enggak cuci tangan, langsung aja lapar, langsung aja ambil nasi, langsung makan. Lah masuklah ke dalam mulut.
masuk ke dalam tubuh. Nah, makanya harus selalu cuci tangan. Kalau kita belanja itu di toko itu selalu ada hand sanitizer untuk, kalau enggak ya air sama sabun. Setiap toko sekarang besok cuci dulu. Dalam toko pegang-pegang barang, nah barangnya itu kan dipegang-pegang orang juga. Makanya pakai hand sanitizer atau sabun lagi, cuci lagi. Sampai rumah cuci lagi. Ya memang kita harus agak repot sedikit, tetapi kita ini terhindar dari virus tersebut. Itu ya tadi seperti yang Pak Mukhtarom tadi, titik kritisnya di mana? Ya di sini nih, karena ukurannya kecil, maka harus menggunakan masker yang benar. Masker yang berapa lapis, sehingga masuk dia tidak bisa langsung masuk, tapi masih tertahan lapis kedua, masih tertahan lagi lapis ketiga. Gitu. Kemudian jaga jarak, karena memang kalau droplet itu bisa 1 meter bisa masih kena. Kemudian tidak boleh bersentuhan. Ya, dan selalu mencuci tangan karena tadi virus bisa nempel di mana-mana. Lanjut. Masih dengar ya? Soalnya kadang-kadang keluar sendiri. Masih dengar ya? Masih ya, iya. Karena kadang ini sinyalnya jelek, kadang keluar sendiri kalau lagi kuliah. Nah, sekarang gejalanya apa sih COVID tadi? Ya, gejala itu demam. Makanya sekarang kalau kemana-mana di temperatur itu, ditembak temperatur itu ya, itu biasanya kalau lebih dari 38 artinya sudah demam ya. Nah itu nggak boleh masuk, harus diperiksa dulu. Maksudnya kenapa ini panasnya ini, demamnya ini kenapa? Jadi nggak boleh berkumpul sama teman-temannya. Kemudian batuk kering. Ya, kalian tahu kalau batuk itu batuk basah kan berlendir-lendir lah, ini batuk kering. Kemudian setelah batuk ada sesak napas. Kalau batuk-batuk biasa dia nggak sesak napas. Tapi kalau ini sesak napas. Jadi jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Maksudnya begini, kalau misalkan kalian pergi ke Jogja misalkan ya, pergi ke Jogja, ada salah satu pergi ke Jogja, balik lagi ke Jakarta. Nah, itu kalian tahu di Jogja masih daerah merah. Berarti orang tersebut harus isolasi dulu 14 hari karena selama 14 hari itu dia butuh nih, kalau dia sudah terpapar oleh virus, dia perlu kan waktu untuk berkembang biak itu sehingga muncul gejala. Karena ada yang nggak muncul gejala, kalau lagi sedikit dia belum bergerak, dia belum berkembang biak, dia dan antibodinya dia bisa melawan, dia bisa bertahan tuh nggak kelihatan. Tapi kalau dia nggak isolasi, mungkin dia sudah terpapar nih. Sudah terpapar, pulang ke rumah dia sudah bergaul aja sama bapak ibunya, padahal bapak ibunya sudah sepuh. Ada penyakit juga. Nah, kalau bapak ibunya tertular, inilah yang berbahaya. Makanya kalau dari perjalanan itu harus ini dulu, isolasi 14 hari. Makanya jangan kemana-mana dulu, Jadi ini memang harus di rumah dulu. Banyak, tapi kalian lihat nih, banyak orang kalau liburan kemarin pada traveling kemana-mana. Akibatnya apa? Pasti melonjak. Ya, yang terpapar melonjak. Kalian lihat ini berita pasti kemarin libur panjang. Akhirnya COVID-19 melonjak lagi. Nah itu karena kita nggak tahu, ketemu orang desek-desekan,
ya di tempat traveling tadi banyak orang di situ. Jadi tahan dulu, jangan jalan-jalan dulu ya, betah deh di rumah sambil belajar, masih daring di rumah gitu. Kemudian, nah ini daftar negara terjangkit dapat dibantu di sini. Kalau ini di Kemenkes punya datanya itu negara-negara mana aja yang masih terjangkit, daerah-daerah mana yang masih terjangkit. Nah ini bahayanya ya, bahaya COVID tersebut. COVID-19 itu dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorok, batuk, dan demam. Memang gejalanya kayak pilek aja, seperti pilek, seperti apa ya, kayak tifus tuh ya, demam gitu. Nah, sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Ini kalau yang untuk antibodinya itu masih bagus. Biasanya anak-anak muda memang tidak bergejala, tidak sakit ya, bisa sembuh sendiri. Tapi kalau kalian itu berkontak dengan orang-orang tua yang yang kalian kasihi, misalkan bapak, ibu, nenek, tante, paman, om, yang sudah sepuh, itu yang berbahaya. Jadi sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Jadi biasanya kalau yang sudah sakit parah itu biasanya kan memang orang-orang tua ya, orang-orang lanjut usia yang medis yang sudah ada sebelumnya, misalkan ada yang berpenyakit diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung. Nah, inilah yang rentan. Jadi bukan yang lansia saja ya, tetapi kalau ada orang muda tetapi sudah mempunyai penyakit ini, itu adalah ini juga sih harus peduli. Kalau saya nggak ada tuh anak yang udah mati, tapi kalian kasihi di rumah, ya itu ingat itu ya. Ingat pesan ibu. Bagaimana manusia itu bisa terinfeksi tadi